Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis yang kita adakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang solih yang patut kita banggakan ketika kita nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kefaqihan dalam agamanya, dalam sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di jalannya yang lurus sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Sahihul Bukhari, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah sampai pada bab yang ke-17 dari Kitabul Ilmi. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma alimhul kitab. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma ya Allah, alimhul kitab, alimhu ajarkanlah kepadanya, yaitu Ibnu Abbas, al-kitab, yakni Al-Quranul Karim. Musannif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa mempelajari Al-Quranul Karim memiliki faedah yang sangat besar. Karena itu hendaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki semangat yang kuat untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan memberikan pemahaman terhadap kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku. Dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil sebuah faedah bahwa diperbolehkan kita semuanya untuk merangkul anak kecil, dengan syarat rangkulan tersebut adalah berupa rangkulan kasih sayang. Dan kemudian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ahlul ilmi, bahwa dengan syarat anak tersebut adalah bukanlah amrod. Amrod artinya adalah anak kecil yang bagus wajahnya, yang tampan dan belum tumbuh jenggot,
padanya. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena apabila amrad ini bisa menimbulkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, dan ini adalah perbuatan yang haram. Karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa apabila pelukan seseorang kepada anak kecil dan anak kecil tersebut adalah amrad, yakni anak kecil tersebut adalah hasanul wajh, anak kecil tersebut adalah tampan wajahnya, ini tidaklah diperkenankan. Kata beliau, innahu haram, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Adapun apabila tidak amrad, bukanlah yang dia itu adalah hasanul wajh atau yang telah tumbuh jenggot padanya, maka diperbolehkan, dengan syarat pelukan tersebut adalah pelukan kasih sayang, bukan pelukan syahwat. Apabila pelukan syahwat, maka ini pun juga diharamkan. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ya Allah. Perkataan Allahumma ini asalnya adalah ya Allah, yakni adanya ya nida, ya yang berarti adalah panggilan di depan lafaz jalalah, kemudian dipindahkan di belakang lafaz jalalah, yakni Allahumma asalnya adalah ya Allah, ya yang ada alifnya sebelum lafzul jalalah, yakni Allah, kemudian dipindah ke belakang dan kemudian diganti dengan mim. Kenapa demikian? Yang pertama, karena bertabaruk dengan lafaz jalalah, karena lafzul jalalah adalah lafzun mubarak. Lafaz jalalah adalah lafaz yang berbarokah, sebagaimana semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya berbarokah. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang berada di puncak kebaikan, maka berdoalah kalian semuanya dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna tersebut. Kemudian diganti dengan mim, karena mim ini adalah menunjukkan kepada jam', menunjukkan kepada jamak. Jamak di sini maknanya adalah pengumpulan, ataupun juga lafaz yang menunjukkan kepada jamak artinya plural. Sehingga apabila diganti dengan mim, maka ini adalu alal jam'i, seolah-olah seorang hamba ketika dia mengucapkan Allahumma, dia mengumpulkan seluruh qalib dan qalbunya, mengumpulkan seluruh jiwa dan raganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memanggil ya Allah, ya Allah, dia ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertabarruk dengan nama di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, alimhu, ajarkanlah kepada dia, yakni Ibnu Abbas, al-kitaba, yakni Al-Quranul Karim, ajarkanlah kepadanya Al-Quranul Karim. Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alimhul kitab, ini diambil sebuah faedah seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Di sini terdapat satu faedah, al-hassu ala ta'limil Quran, anjuran kepada kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran, wa du'a ilallahi ta'ala fidzalika, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan riwayat yang serupa dengan riwayat ini di dalam tempat yang lain dengan lafaz yang berbeda. Kalau di sini adalah Allahumma alimhul kitab, di dalam riwayat yang lain beliau meriwayatkan dengan alimhul hikmah, ajarkanlah kepadanya al-hikmah. Al-hikmah maknanya adalah sunnah. Dan kemudian dalam riwayat yang lain faqihu fid din, yani Allahumma
faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. 3 lafaz yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam konteks yang sama, yakni dalam peristiwa yang sama. Di antara lafaz-lafaz tersebut, ini tidak ada pertentangannya, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia adalah merupakan penafsiran dari Al-Qur'anul Karim. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah merupakan penafsiran dari Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan as-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah ini menafsirkan Al-Qur'an, dan penafsiran yang terbaik terhadap Al-Qur'anul Karim adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dengan sunnah, kemudian jika tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perkataan para sahabat, dan kemudian dengan bahasa Arab. Maka as-sunnatu tufassirul Qur'an, dan Al-Qur'anul Karim sangat membutuhkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, faqallahumma faqihu fiddin, maknanya adalah mencakup pemahaman terhadap Al-Qur'an dan pemahaman kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas adalah orang yang mendapatkan pemahaman agama dari Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sangat luar biasa. Beliau adalah habr hadil ummah, ya. Beliau adalah ulamanya dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling faqih terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi pemahaman yang baik terhadap kitabullah dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babun mata yasihhu sama'is saghir. Bab penjelasan tentang kapan yasihhu dianggap sah sama'is saghir, pendengaran anak kecil terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dalam istilahnya kapan dianggap tahammulus saghir ini sahih. Tahammul yakni seorang anak kecil apabila dia itu mengambil hadis dari gurunya, kapan dianggap hal itu sahih? Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat hingga kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Aqbaltu raqiban ala himarin atanin. Aqbaltu, saya menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam keadaan berkendara ala himarin atan, di atas himar betina. Wa ana yauma idzin, dan saya pada waktu itu qad nahastul ihtilam, saya qad nahastu, sungguh telah mendekati usia ihtilam. Ihtilam maknanya adalah balik, telah mencapai, telah mendekati usia balik. Kapan ikhwah seseorang dikatakan telah mencapai usia balik? Para ulama mengatakan ciri-ciri seseorang telah mencapai usia balik ini ada 3. Yang pertama adalah
sudah mencapai usia 15 tahun, atau yang kedua adalah telah mengalami ihtilam, telah mengalami mimpi basah. Kemudian yang ketiga apabila telah tumbuh bulu kemaluan. Adapun pada kaum wanita ditambahkan satu hal, yaitu apabila telah mengalami haid, telah mengalami menstruasi. Apabila seorang wanita telah haid, maka telah dihukumi sebagai wanita yang balik. Apabila salah satu dari tanda tersebut ada pada seseorang, maka seseorang sudah dihukumi telah balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang salat di Mina, di Mina. Mina ini adalah salah satu daerah yang ada di dekat Makkah Al-Mukarramah, yang mana di Mina ini berkumpul jamaah haji dalam rangka untuk lempar jamrah as-sughra, wusta dan kubra, dan kemudian mabit pada ayyamut tasyrik. Dinamakan Mina karena likasrati ma yuraqu fihi minad dima. Dinamakan daerah tersebut dengan Mina karena banyaknya ditumpahkan darah di tempat tersebut. Karena pada tanggal 10 Hijriyah ini jamaah haji ini diperintahkan untuk menyembelih korban, dan penyembelihan korban ini banyak dilakukan di Mina. Karena itu daerah tersebut dinamakan dengan daerah Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin, dengan tanpa menggunakan jidar. Jidar di sini berdasarkan qarinah riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, berdasarkan qarinah riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, maksudnya adalah sutrah. Karena disebutkan dalam riwayat Bazzar, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli laisa syai'un yasturuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan di depannya tidak ada sesuatu pun yang menjadi sutrah bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu riwayat ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, atau tepatnya adalah jumhur ahlul ilmi, bahwasanya sutrah bagi orang yang salat hukumnya adalah tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Yusalli bimina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'di shaf. Famarartu, maka saya lewat baina yaday shaf, baina yaday ba'di shaf, di depan sebagian shaf, bukan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi di depan sebagian shaf. Wa arsaltul atana tarta'u, dan arsaltu, saya lepaskan atana, unta betina yang saya tunggangi tadi, tarta'u, menggembala, dibiarkan lepas untuk memakan rumputan yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fadakhaltu fis shaf, kemudian saya masuk ke dalam shaf, falam yungkir dzalika alayya, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari saya dalam perbuatan tersebut. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama adalah anak kecil apabila melakukan salat maka sah salatnya. Ya, anak kecil apabila melakukan salat maka sah salatnya, dan merupakan adat dan kebiasaan dari para ulama salaf dahulu ataupun juga orang-orang salaf secara umum. Mereka melatih anaknya untuk melakukan salat di masjid. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian, ini adalah riwayat yang sahih.
tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diperbolehkan seseorang membawa anak kecil ke masjid, namun tentunya hendaknya dijaga agar anak kecil tersebut ini benar-benar dia ini memahami adab-adab yang berkaitan dengan masjid dan juga dengan sholat berjamaah. Namun kalau seandainya menimbulkan sesuatu yang sifatnya bukan seperti orang yang dewasa, maka ini adalah sesuatu yang wajar. Karena sesungguhnya kalau seandainya anak-anak kita jauhkan dari masjid Allah Subhanahu wa taala karena hujah kita tidak bisa khusyuk dalam salat karena diganggu oleh anak-anak kita, maka sesungguhnya kemadaratan yang akan timbul lebih besar daripada kemaslahatan, yaitu yang berupa khusyuknya kita. Dan khusyuk ini bukanlah khusyuk sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Rasulullah SAW ini salat di masjid dan kemudian juga diganggu oleh anak kecil. Bahkan Nabi SAW pernah ditunggangi oleh cucunya ketika melakukan salat. Nabi SAW khutbah, kemudian pernah beliau turun dari mimbar, kemudian mengambilnya cucunya. Nah, ini adalah contoh dari Nabi SAW dan bagaimana kehusukan Nabi SAW ini tidak terganggu oleh cucunya yang ikut salat di masjid pada waktu itu. Karena itu hendaknya ini diperhatikan. Kalau anak-anak kita jauhkan dari masjid, maka madaratnya lebih besar. Nanti ke depannya bagaimana anak-anak kita? Mereka adalah pengganti kita, mereka adalah penerus kita, dan kita semuanya istilahnya adalah orang yang sudah baunya bau tanah. Orang yang sudah baunya adalah bau tanah. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tanah, menyusul saudara-saudara kita yang telah kita kebumikan ke dalam tanah, artinya yang telah meninggal dunia. Karena itu kita biasakan anak-anak kita didik anak-anak kita untuk melakukan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ajari adab-adab yang berkaitan dengan masjid, adab-adab yang berkaitan dengan salat. Apabila sekali dua kali belum menerima, ini biasa yang namanya anak kecil. Anak kecil bukanlah seperti kita, anak kecil bukanlah seperti orang yang sudah dewasa. Karena itu hendaknya kita pahami hal yang seperti itu. Kemudian apabila ada himar yang lewat di depan orang yang salat, maka ini tidaklah membatalkan salat. Demikian juga lewatnya seseorang di depan shaf, namun bukan di depan imam, ini tidaklah memadaratkan salat seseorang. Kemudian di sini diperbolehkannya seseorang berangkat menuju salat jamaah dengan mengendarai kendaraan. Yang dilakukan oleh Ibnu Abbas adalah mengendarai onta. Namun kendaraan sekarang ini bermacam-macam, maka ini diperbolehkan. Walaupun fadilah yang berkaitan dengan berangkat menuju ke masjid ini tidaklah didapatkan secara sempurna seperti orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Kemudian di antara faedahnya, jumhur ahlul ilmi mengatakan bahwasanya imam ini diperbolehkan salat dengan tanpa menggunakan sutrah. Karena sutrah menurut jumhur ahlul ilmi berdasarkan riwayat ini dan riwayat yang lainnya, hukumnya adalah sunnah, bukanlah hukumnya wajib. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah wajib. Kemudian yang sesuai dengan bab ini adalah sihhatu tahammulis shaghir. Anak kecil apabila mengambil hadis dari syekhnya, dari orang lain, maka sah tahammulnya tersebut, sah pengambilan hadis dari syekhnya tersebut. Namun dengan syarat adanya adalah ketika telah bulugh. Menyampaikannya hadis tersebut kepada orang lain adalah setelah ia mencapai usia baligh. Kapan batasan sahnya pendengaran tersebut? Para ulama tidak menjelaskan dengan tahdid, dengan batasan umur, ya, dengan tahdid umur, dengan batasan umur, misalnya umur 7 tahun atau 6 tahun atau 8 tahun, ini tidak. Namun batasannya adalah tamyiz, apabila seseorang ini sudah bisa memahami perkataan dengan baik. Apabila seseorang sudah memahami perkataan dengan baik, maka ini sudah dikatakan telah memasuki usia tamyiz. Adapun perkataan ulama yang mengatakan bahwa usia tamyiz adalah 7 tahun, ini bukanlah tahdid, bukanlah batasan
Tetapi maksudnya adalah kebanyakan anak yang usia 7 tahun ini sudah memasuki usia tamyiz. Namun bukanlah usia tamyiz ini dibatasi oleh umur 7 tahun. Tapi sekali lagi, usia tamyiz kebanyakannya ini sudah didapati oleh seseorang yang usianya 7 tahun. Namun itu bukanlah tahdid. Apabila anak kecil usianya 3 tahun misalnya sudah bisa memahami kalam, sudah bisa memahami ucapan, maka sudah dikatakan memasuki usia tamyiz. Bahkan kalau kita membaca perjalanan sirah, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, ada di antara mereka yang dibawa oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu pada usia 3 tahun, ada yang 4 tahun ya. Bahkan sejak kecil para ulama kita dahulu sudah dibiasakan untuk memasuki halaqah ilmu, walaupun belum secara muntazim, belum ikut secara beneran dalam majelis taklim, tetapi sudah dibiasakan untuk mengikuti halaqah ilmu. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ini beliau masih kecil ikut dalam halaqatut taklim, bahkan kadang beliau membenarkan syekhnya, beliau mengkritik apa yang disampaikan oleh syekhnya, bahwasanya apa yang disampaikan tadi salah. Dan bahkan diceritakan suatu ketika beliau mengkritik seperti itu, dan kemudian syekhnya kemudian melihat catatannya, ternyata Al-Imam Bukhari benar. Jadi anak kecil kebiasaan salaf dahulu dibiasakan untuk ikut dalam majelis taklim, sehingga mereka terbiasa untuk mengikuti majelis taklim, dan kemudian ketika dewasanya mereka terbiasa untuk mengikuti halaqah ilmu, sehingga kemudian mereka menjadi para ulama yang dibanggakan oleh Islam dan kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah hadis dari Zuhri, dari Mahmud bin Rabi'. Kala beliau mengatakan, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aqaltu, saya telah memahami dan saya telah menghafal, minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, majjatan, ini semprotan dari mulut yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majjaha, yang menyemprotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi wajhi, di wajahku, wa ana ibnu khamsi sinin, dan saya pada waktu itu anak yang berumur 5 tahun, min dalwin, dari timba yang berisi air. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil air dari timba kemudian disemprotkan kepada Mahmud bin Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan beliau radhiyallahu taala anhu, dan beliau pada waktu itu masih kecil, umurnya adalah 5 tahun. Beliau menyampaikan apa yang dialaminya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dewasa. Namun beliau mendapati peristiwa tersebut bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau usianya 5 tahun. Karena itu anak kecil apabila usianya 5 tahun atau bahkan kurang dari itu mengambil hadis dari syekhnya, maka tahammulnya tersebut, pengambilan hadisnya dari syekhnya tersebut dianggap sahih oleh para ulama. Karena itu tidak ada batasan umur kapan seseorang ini belajar ilmu agama ini. Kalau memang seseorang atau anak kecil ini sudah bisa untuk menalar, sudah bisa untuk menalar sesuatu yang diucapkan oleh orang lain, maka ketika itu ia sudah diperkenankan untuk kemudian mengambil hadis dari seorang syekh, dari seorang guru. Karena itu hendaknya ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal ini kita perhatikan, dan pembelajaran anak semenjak dini itu adalah lebih baik daripada kemudian ketika dewasa ini diajari, sehingga kemudian
ketika dewasa dia sudah merasakan sulitnya, ya, sulitnya untuk mempelajari ilmu, dan kemudian sudah terbiasa bebas lepas. Nah, sudah terbiasa bebas lepas, tidak mempelajari ilmu agama ini, sehingga kemudian keadaannya ini akan menjadi lebih jelek daripada kita atau dari orang tuanya, nah, ataupun dari saudara-saudaranya yang belum mengenal ilmu agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila anak kecil mengambil ilmu di usia kecilnya, kata para ulama, ibaratnya adalah seperti naqsyu alal hijarah, ya, seperti mengukir di hijarah, di batu. Adapun ketika sudah dewasa, walaupun ini adalah tidak berlaku secara umum, adalah kanaqsyi alal ma, seperti seorang yang mengukir, ya, pada air. Tentunya ini sangat-sangat sulit, dan kalau seandainya bisa, maka betapa cepatnya kemudian dibawa oleh arus air. Nah, sehingga cepat lupa, ya, pemahamannya sulit, dan kemudian ketika dia memahami, nah, dia menghafalnya, kemudian begitu cepat dia itu lepas, begitu cepatnya dia itu hilang. Nah, karena itu pembiasaan anak-anak kita semenjak dini untuk mempelajari ilmu agama ini adalah sangat-sangat penting. Terlebih apabila sudah mencapai usia tamyiz, ya, usia di mana ia bisa memahami perkataan orang lain dengan baik. Namun apakah kemudian harus ditekan benar? Tidak, tapi dilatih, ya, bukan ditekan tetapi dilatih sedikit demi sedikit, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafu as-salih radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan kemudian juga kita jangan lupa mendoakan anak-anak kita, sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu alkitab. Kemudian dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhul hikmah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fiddin. Ini kita doakan diri kita dan juga anak-anak kita dengan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak yang menenteramkan hati kita, menjadi pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi para ulama yang dibanggakan oleh Islam dan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala adalah babul khuruj fi talabil ilmi. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini sudah dipelajari pada beberapa pertemuan yang lalu bersama Ustaz Arifin Ridin. Karena itu kita baca dan kita terjemahkan, kita ambil faedah secara singkat. Babul khuruj fi talabil ilmi, bab keluar fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, merupakan sunnah Nabi dan juga para salaf hadhil ummah, pendahulu dari umat ini. Mereka melakukan rihlah dalam talabul ilmi. Kebiasaan mereka dalam talabul ilmi, ketika kecilnya mereka belajar kepada orang tuanya, atau kepada kakeknya, atau kepada pamannya, atau kepada para ulama yang ada di negerinya. Kemudian setelah mereka memahami ilmu dari orang tuanya, atau dari kakeknya, atau dari pamannya, atau dari para ulama yang ada di negerinya, kemudian setelah dewasa mereka melakukan rihlah fi talabil ilmi. Karena itu betapa pentingnya ayol ikhwah kita sebagai orang tua ini mendekat kepada majlisul ilmi, mempelajari ilmu. Kalau kita tidak mendekat pada majlisul ilmi, maka kita suka untuk mempelajari ilmu, baik itu dengan mendengarkan ataupun melalui tulisan-tulisan. Kita baca tulisan-tulisan para ulama atau para ustadz kita, sehingga kemudian kita nanti bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu. Para anak-anak mereka ini sebelum belajar kepada orang lain, belajar dari orang tuanya,
belajar dari pamannya, belajar dari kakeknya, belajar dari para ulama yang ada di negerinya. Bukan semenjak kecil mereka itu kemudian dilepas jauh dari orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada saat sekarang ini. Ketika masih kecil sudah dilepas jauh dari orang tuanya, sehingga kemudian ketika menginjak dewasa yang ada adalah pemberontakan dari orang anaknya kepada orang tuanya, sehingga kemudian kadang anak ini menjadi lepas segala-galanya, lepas kontrolnya, kemudian karena lepas kontrol dari orang tuanya diserahkan kepada orang lain, kemudian akhirnya di dewasanya dia memberontak kepada orang tuanya. Kenapa saya dahulu sejak kecil ini dilepas? Nah, sehingga kemudian memberontak kepada orang tuanya dan kemudian jauh dari harapan orang tuanya. Nah, ini adalah kebiasaan salaf dahulu. Ketika kecil anaknya dipegang oleh orang tuanya, sekali lagi dipegang oleh orang tuanya, dipegang oleh pamannya, dipegang oleh kakeknya, dan kemudian mempelajari ilmu di negerinya, di desanya, di daerahnya. Apabila di sana ada orang yang alim dan orang tuanya sangat perhatian. Bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Bukhari, orang tuanya, bahkan ibunya ini yang paling berperan dalam mendidik anak-anaknya. Ibunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini memakaikan kepada Imam Malik pakaian yang bagus, pakaian imamah, pakaian yang bersih untuk kemudian menghadiri majelis taklim. Nah, ini perhatian dari ibunya, perhatian dari orang tuanya jika memang mereka bukan orang yang alim, bukan orang yang memahami ilmu. Ini sangat perhatian kepada anaknya dalam usaha menuntut ilmu. Ayul ikhwah, jika kita perhatikan pula bagaimana kejadian yang terjadi pada diri kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, kita bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tua kita. Ini adalah dari jerih payah orang tua kita. Bagaimana orang tua kita bangun malam jam 2 ini sudah mempersiapkan segala satunya untuk kita, jam 3 mereka sudah mempersiapkan segala satunya untuk kita. Mereka tidaklah tidur di malam hari kecuali apabila kita semuanya sudah tidur. Semua yang berkaitan dengan anaknya sudah komplit, sudah lengkap, baru kemudian tidur, kemudian istirahat. Kemudian di pagi harinya ketika anaknya ingin sekolah, kita dulu ketika ingin sekolah, orang tua kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan itu semuanya produk dari orang tua kita semuanya. Nah, yang dilandasi oleh kasih sayang, yang dilandasi oleh rasa ingin anak-anaknya menjadi orang yang berhasil, anak-anaknya menjadi orang yang berhasil, menjadi tokoh ini dan itu sesuai dengan harapan dari orang tua kita. Alhamdulillah, kemudian jadilah kita. Nah, kemudian bagaimana kita terhadap anak kita? Bagaimana kita terhadap anak dan keturunan kita? Sudahkah kita mengikuti jejak dari orang tua kita? Ini pertanyaan yang besar yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan berangkat dari pertanyaan ini, kemudian nanti akan muncul generasi-generasi muda yang menjadi harapan orang tuanya, menjadi harapan Islam, menjadi harapan kaum muslimin, menjadi harapan bangsa dan negaranya secara umum. Khuruj fi talabil ilmi adalah sunnah dari Nabi dan sunnah para salafus salih. Warahala Jabir bin Abdullah, dan berjalan Jabir bin Abdullah masirata syahrin, selama 1 bulan, ila Abdullah bin Unais, ke Abdullah bin Unais yang ada di Syam. Perjalanan selama 1 bulan dalam mendapatkan 1 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan annahu tamara huwa wal Hur bin Qais ibnu Hisn, bahwasanya beliau berdebat dengan Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari fi sahibi Musa, tentang sahabat Musa, siapakah yang bersama Musa. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab, lalu lewat di dekat keduanya Ubay bin Ka'ab. Fada'ahu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas memanggilnya. Faqala, lalu Ibnu Abbas mengatakan, inni tamaraitu ana wa sahibi hadha, saya berdebat
dengan sahabat saya ini fi sahibi Musa, tentang sahabat Musa. Dari sini ayolah ikhwah kita mendapatkan faedah apabila seseorang berdebat dalam rangka untuk mencari mana yang benar dalam masalah tertentu, maka ini diperbolehkan. Namun perdebatan kusir ini yang tidak diperkenankan, perdebatan yang masing-masingnya mempertahankan argumentasinya sehingga kemudian bukanlah kebenaran itu yang menjadi tujuan dalam perdebatan tersebut. Alladzi sa'ala sabila ila luqiyihi, yang Nabi Musa meminta jalan untuk menemuinya. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu, apakah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaannya? Faqala Ubay, maka Ubay memberikan jawaban, na'am, iya. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu, menyebutkan keadaannya. Dari sini ayolah ikhwah kita mendapatkan faedah apabila kita berdebat kemudian kita tidak mendapatkan solusi, maka hendaknya kita pergi kepada orang yang lebih alim dari kita agar kita mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi atau masalah yang sedang kita perdebatkan, dan ini merupakan kebiasaan dari salafus saleh dahulu. Yaqulu, beliau mengatakan, bainama Musa fi mala'in min Bani Israil. Nah, tatkala Musa berada di tengah-tengah mala'in min Bani Israil, khalayak kaum Bani Israil, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, laki-laki tersebut mengatakan, ata'lamu ahadan a'lama minka, apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu wahai Nabiullah Musa? Qala Musa, berkata Nabiullah Musa, la, tidak, saya tidak mengetahui orang yang lebih memahami ilmu, yang lebih memiliki ilmu dibandingkan saya. Fa'uhallah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ila Musa, kepada Nabiullah Musa, bala, iya, abduna Khadir, di sana ada hambaku yang lebih memahami suatu ilmu dibandingkan dirimu, hambaku Khadir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'ala sabila ila luqiyihi, lalu Nabi Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan jalan untuk bertemu dengan Khadir. Ini adalah semangat Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu. Karena itu para ulama mengambil faedah dari peristiwa ini bahwasannya hendaknya seseorang memiliki semangat untuk rihlah dalam talabul ilmi. Kalau seandainya seseorang tidaklah dia itu melakukan rihlah fi talabul ilmi dan tidaklah ada qudwah hasanah bagi dia kecuali Nabi Musa, maka cukuplah dia menjadi qudwah. Dan kalau seandainya seseorang mencukupkan ilmu yang ada pada dirinya, maka seharusnya Nabi Musa lah yang mencukupkan diri dengan ilmu yang ada pada dirinya. Seseorang ayul ikhwah kadang memiliki ilmu dan orang lain memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dirinya. Karena itu hendaknya seseorang ini suka untuk melakukan rihlah fi talabil ilmi agar dia mengetahui bahwasanya di sana ada orang yang lebih alim dibandingkan dirinya, sehingga kemudian dia tidak memiliki sombong, dia tidak memiliki sifat ujub kepada dirinya sendiri. Faja'alallahu lahul huta ayatan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ikan sebagai tanda di mana di tempat tersebut ada hamba Allah yang bernama Khadir. Wa qila lahu, dan dikatakan kepada Nabiullah Musa, idza faqadtal huta, jika engkau telah kehilangan ikan, farji, maka kembalilah, fa innaka satalqah, sebab sesungguhnya engkau akan menemuinya. Wa fakana Musa yattabi'u asaral hut fil bahri, maka Musa pada waktu itu beliau mengikuti asaral hut, mengikuti bekas perjalanan ikan fil bahri, di lautan. Faqala fata Musa li Musa, kemudian ketika mencapai
suatu tempat, fata Musa, ini pembantunya Musa, ini mengatakan kepada Nabiullah Musa, ara'aita idh awayna ila sakhrati, tidakkah engkau mengetahui wahai Nabiullah Musa, ketika kita berlindung ke batu yang besar tadi, fa inni nasitul huta, saya lupa terhadap hut, lupa terhadap ikan tadi sudah hilang. Nah, wa ma ansanihi illa syaitanu an adkurah, dan tidaklah melupakan saya untuk mengingatnya kecuali syaitan. Qala Musa, berkata Musa setelah mendengarkan penuturan pembantunya tadi, dzalika ma kunna nabghi, itulah yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, kemudian keduanya kembali meniti bekas perjalanan keduanya. Fawajada Khadira, lalu keduanya menjumpai Khadir, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabiullah Musa. Fakana min sya'nihima, maka keadaan dari keduanya maqassallahu fi kitabihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang bisa kita ambil faedah yang terbesar dari riwayat ini, ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, dianjurkannya kita semuanya khuruj fi talabil ilmi, keluar melakukan rihlah untuk mencari ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, kalau seandainya seseorang diperbolehkan untuk mencukupkan dengan ilmu yang ada pada dirinya, maka yang lebih utama untuk mencukupkan dirinya dengan ilmu yang ada pada dirinya adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang ada pada dirinya. Beliau tidak mencukupkan diri dengan kondisi yang ada pada dirinya, dengan ilmu yang ada pada dirinya, namun beliau melakukan rihlah mencari Khadir ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada dirinya bahwasanya Khadir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan sebaik-baik qudwah ayyuhal ikhwah adalah nabi dan para ulama salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majlis yang kita adakan pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sebagai nasihat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya keberkahan dalam semua hal, keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam jiwa kita, keberkahan pada anak-anak kita, keberkahan pada harta kita, keberkahan pada lingkungan kita, keberkahan pada ilmu yang kita miliki, dan semua yang terkait dengan kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat kita ini, tempat yang kita berkumpul di dalamnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya yang melimpah kepada keturunan kita nantinya ketika mereka berada di tempat kita ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jami'ur Rahman As-Salafi.